buat Sari sih cukup gitu ya. Dalam arti akhirnya di testing period itu banyak banget yang kita cobain to the point where akhirnya 2019 kita udah yakin sama bisnis ini, ya disitulah kita mulai bebenah lah gitu. Jadi kita mulai bikin PT, legalnya kita urusin, pajak, sampai kayak accountingnya, pencatatan. Terus kita juga mulai masuk modal pertama, ada investor gitu ya, itu 2019. Nah itu fase kedua gitu ya. Jadi kalau ditanya tadi kayak apa yang gue lakukan di awal sampai Sari bisa sebesar ini, ya karena memang mungkin dari awal tuh walaupun idenya tuh nggak overnight ya, idenya nggak spontan gitu ya, tapi tetap gue dan partner gue kita ngerasa bahwa ya tetap aja namanya bisnis tuh kemungkinan gagalnya juga sama besarnya sama kemungkinan suksesnya. Jadi maksudnya yang dicobain dulu gitu, karena apa yang kita percaya belum tentu beneran yang terjadi di pasar gitu loh. Yang lo percaya apa Nam? Ya kayak misalnya gini, waktu jadi mungkin ya kita mundur dulu ya. Jadi kenapa alasannya tadi kenapa gue bilang bahwa for sure Sari itu nggak hadir harus sesuatu yang spontan, karena gue itu pengalaman kerja gue itu 10 tahun di media fashion as fashion editor. Jadi di situ gue terpapar banyak banget yang namanya ideas on fashion. Apa sih? Apa itu fashion? What works? What doesn't work? Barang produk seperti apa yang laku, produk apa yang nggak laku, dan seterusnya ya. Maksudnya dan desainer yang tetap bertahan, yang gagal, yang muncul, kayak all those things plus tren juga, itu gue kayak super I have it first hand gitu ya. Jadi gue bener-bener dapat itu tuh kayak ya orang pertama lah istilahnya gitu ya, karena as a media, dan pada saat itu media cetak tuh kan masih berjaya ya. Jadi bener-bener istilahnya tuh gue orang penting lah gitu istilahnya di industri fashion when it comes to journalism gitu ya. Nah dari situ gue jadi banyak banget gue punya pemahaman di otak gue bahwa kayak oke, ketika gue mau bikin bisnis fashion apa yang mau gue lakukan adalah gue mau bikin sesuatu yang trendless gitu. Gue mau bikin sesuatu yang lebih into apa ya, produk yang lebih utilitarian, bukan produk yang estetik aja gitu. Jadi artinya gue mau produk yang kayak regardless lo kayak apa, lo tetap akan butuh produk itu. Dan produk yang nggak kemakan tren, which is lo the kind of product that you will always need gitu ya. Dan ya udah gitu. Jadi premisnya sebenarnya sesimpel itu. Dan karena gue ngerasa kayak when it comes to a fashion product, lo kan emang harus pace-nya jadi cepet, and then lo harus sangat aware sama tren, lo harus mengakomodir itu, dan jujur gue capek gitu ya. Di titik itu gue udah capek karena kayak gue capek, kedua I don't think it's for me juga gitu ya. Gue ngerasa kayak aduh gue nggak mau dikejar-kejar kayak gitu, kayak I don't feel like I don't think it's for me gitu. Jadi gue ngerasa kayak gue lebih pengen nge-create sesuatu yang emang long lasting, sesuatu yang nggak tergantung sama apa itu tren gitu. Dan pengalaman gue kerja itu tuh sebenarnya menunjukkan juga bahwa produk seperti itu tuh nggak banyak ya. Ada tapi nggak banyak. Jadi kan gue ngerasanya kayak oke, mungkin ini ada opportunity di situ gitu kan. Dan apalagi gue masuknya waktu itu gue yakin banget dan percaya gue mau masuk lewat baju tidur, which nobody does it, like nobody does it locally. 2015 nggak ada yang ngelakuin itu. Ya udah, jadi gue pikir kayak ya udahlah cobain aja gitu. Kalau emang hipotesa gue benar, it's gonna work. Tapi kan gini, at that point gue ngerasa bahwa dengan pengalaman gue, dengan tadi gue bilang gue come prepared dan segala macam, at some point gue yakin it's gonna work. Sebenarnya gue yakin it's gonna work ya, karena kan again gue juga ya misalnya experience atau pengalaman gue 10 tahun itu kan nggak sia-sia lah, maksudnya nggak hadir for nothing gitu loh. Jadi gue yakin sebenarnya it's gonna work. Tapi yang gue nggak yakin adalah apakah pasar Indonesia itu sudah siap untuk itu atau belum. Siap untuk menerima baju tidur lokal gitu, baju tidur lokal yang harganya pada saat itu jadi mahal banget dibandingin apa yang ada di pasar. Karena kita tuh bener-bener menawarkan sesuatu yang totally nggak ada di pasar gitu. Jadi ketika pada saat itu kita merasa bahwa pain points-nya atau ya yang ada di pasaran adalah baju tidur itu kalau nggak seksi kayak lingerie, kalau nggak kayak motif kartun gitu, dan bener-bener produk-produk yang low price
low quality gitu ya, jadi lo beli di pasar gitu ya, ITC dan seterusnya gitu. Jadi kita nawarin sesuatu yang totally nggak begitu, nah kita tuh nggak yakin apakah pasarnya udah siap atau belum gitu. Karena kita juga nggak bisa denial, banyak banget produk-produk nggak hanya fashion yang kayak ahead of its time gitu. Ya kayak waktu itu Google dengan si kacamata virtual reality-nya itu waktu pertama kali keluar gitu. Wah, kayak orang semua kayak wow heboh apa bla bla bla, tapi kan it doesn't work. Because the market is not ready for it gitu. Terlalu ahead of its time gitu loh, which is nggak salah, tapi ya nggak work saja gitu. Nah jadi gue tuh lebih ngerasanya, jujur ketakutan gue adalah lebih itu gitu. Kayak gue yakin produk gue akan terjual, produk gue akan laku, tapi berapa lama nih gitu ya, dan berapa besar pasar yang bisa menyerap itu, karena gue takutnya lebih kayak sebenarnya pasar Indonesia ini belum siap gitu ke situ. Ya udah, jadi akhirnya itu yang akhirnya kita pikir, gue sama partner gue Andam, kita kayak udahlah cobain aja dulu gitu. Toh kalau misalnya pakai modal yang ada dengan ya kita organik aja kan, sebenarnya kita dapat keuntungan dengan kita bisa kayak kayak kalau nyetir tuh kayak nyetir manual gitu. Ya udah, lo atur aja lo mau main di gas mau main di mau main di lo mau ngebut atau lo mau santai gitu ya, lo mau gade gigi berapa bebas aja gitu. Ya udah, jadi akhirnya it takes 4 years untuk testing itu, dan sampai akhirnya kayak oh ternyata workout nih gitu. Indikasi ini bakal berhasil tuh di tahun keberapa? Tahun keempat kah atau udah di tahun kayaknya ketiga? tahun ketiga. Sebenarnya indikasinya sih udah lumayan awal. Cuman kenapa akhirnya baru di tahun keempat sebenarnya juga karena gini, indikasinya sebenarnya dari tahun pertama itu udah kelihatan. Mungkin masuk tahun kedua tuh udah udah kelihatan, dalam arti ordernya udah mulai konsisten, terus dan semua tuh tick all the boxes gitu loh. Jadi kayak siapa target market kita dan segala macam tuh semua kayak bisa gue targetin ke kelompok ini, oh ternyata bener nih mereka yang menyerap gitu. Terus harganya segini, oke. Pokoknya semua all tick the boxes tuh starting from like masuk ke tahun kedua. Cuma memang kenapa akhirnya baru di tahun keempat juga masalah permodalan juga. Jadi waktu itu kita juga mikir formula yang works ini kan baru mean something atau baru bener-bener berasa kalau misalnya secara volume juga lumayan dong gitu kan. Jadi ya in order to create such volume ya gue butuh modal yang lumayan gitu. Jadi dari situ mikir dulu gitu, kayak gimana nih caranya gue bisa dapat pendanaan gitu. Seberapa penting modal itu kan bukan cuma uang ya, tapi karena dari tadi yang gue highlight betul. Justru knowledge lu nih yang betul. Yang bikin Sari jadi segede ini nih. Betul. Tapi kan kalau orang zaman sekarang kayaknya enggak, modal tuh duit. Menurut lu gimana? Seberapa penting knowledge tentang apa yang lu mau lakuin? Ya, menurut gue jauh lebih penting sih. Hari gini, apalagi di zaman digital kayak gini, jujur di tahun ke berapa nih berarti gue? 2019, keempat ya. Tahun keempat, jujur kita tuh bahkan udah di titik dimana kayak asli lu kalau cuma mau cari duit, itu tuh cari pendanaan itu tuh gampang banget. Istilahnya lu mau, apalagi sekarang ada makin bukan sekarang ya, maksudnya sekarang makin familiar sama konsep misalnya angel investors gitu ya. Kita cari orang aja yang high net worth gitu ya, HNW, orang kaya lah gitu ya, yang mau menginvest uangnya ke dalam satu usaha. Ya kita di dalam dunia investor kan kita nyebut itu angel investor. Itu tuh banyak banget gitu ya. Jadi lu nggak perlu ke bank gitu ya istilahnya ya. Lu nggak perlu ke bank, lu nggak perlu. Jadi banyak banget channel, banyak banget orang kaya gitu ya. Jadi uang itu sekarang udah di titik dimana kayak gampangnya gue mau dapat duit berapa aja gue bisa dapat itu duit. Tapi memang bener yang susah banget dan menurut gue nggak bisa dikarbit begitu ya, dan dari dulu sampai sekarang tetap sama susahnya, itu dua, knowledge sama network. Knowledge sama network tuh udah nggak bisa dikarbit. Lo mau ngapain aja, maksudnya bener-bener kayak where you come from, bener-bener lo datang dari mana, apa yang lo pupuk, itu tuh bener-bener kayak yang lo tuai ya sebanyak apa yang lo tanam gitu. Jadi itu dua itu lo bener-bener nggak bisa
nggak bisa dikarbit lah istilahnya, dan itu jauh lebih valuable daripada uang. Karena again uang juga, pendanaan itu kan juga sebenarnya datangnya juga dari network, salah satunya ya. Jadi emang itu sih penting banget. Cara lu menumbuhkan knowledge kan dengan pernah bekerja di dunia fashion. Ya. Kalau network gimana? Apakah lu orang yang suka keluar? Iya, basically iya, maksudnya kayak network tuh ya, kalau gue caranya emang ya udah basically emang gue emang suka bersosialisasi gitu gampangnya. Tapi sebenarnya nggak cuman itu tuh menurut gue sesuatu yang plain and simple ya. Maksudnya kan orang selalu mikir ya lo hangout lah gitu ya, lo ketemu orang lah gitu. Ya itu for sure gitu ya. Tapi gue juga ngerasa kenapa network kita tuh jujur kalau dibilang kayak misalnya kayak gue tuh sama Andam gitu beruntung banget ngerjain Sare, sebenarnya enggak juga ya. Karena menurut gua bukan beruntung sih, tapi lebih kayak ya karena network itu gitu. Karena kita banyak banget terbantu dari kita pertama kali setup itu sampai sekarang, banyak banget dapat kesempatan itu emang dari network. Nah kalau caranya ya pertama ya memang mau nggak mau, suka nggak suka harus bersosialisasi gitu ya, aktif aja gitu ya. Misalnya kayak ada yang bikin ya macam-macam lah ya kan, jalurnya bisa macam-macam, tapi basically lo aktif aja, jadi sosok yang aktif gitu.